Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, perkenalkan, saya Yusri Mawadah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, mahasiswa PPLK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinasti Utsmani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Utsmani. Nah, Daulah Utsmani ini merupakan kerajaan Islam di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. 2 di antaranya adalah Daulah Mughal dan Daulah Syafawi. Nah, Turki Utsmani pernah berjaya menempatkan dirinya sebagai kerajaan adijaya karena bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Penguasaan terhadap Bizantium berarti sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Periode kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung selama kurang lebih 6 abad lamanya. Nah, kekuasaan Daulah Utsmani ini meliputi sebagian Eropa, Afrika, dan juga Asia. Bisa dikatakan Daulah Utsmani ini menguasai 3 benua. Daulah Utsmani ini mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Perang yang berlangsung antara Turki Utsmani dengan bangsa Eropa pada masa Sultan Sulaiman II telah melemahkan kerajaan. Gejolak internal yang terjadi dalam kerajaan menambah semakin memperlemah kekuasaan Daulah Utsmani, sehingga Daulah Utsmani berhasil dikalahkan oleh bangsa Eropa. Berakhirnya Daulah Utsmani ini ditandai dengan terbentuknya sebuah negara Republik Turki yang kemudian bergabung dengan Uni Eropa. Nah, selanjutnya bagaimana sih berdirinya dinasti Utsmani ini? Nah, jadi bahwasannya dinasti Utsmani ini berasal dari salah satu suku di Turki, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kayi. Nah, merasa terancam sebagai pemimpin suku Kayi, akhirnya Sulaiman Syah ini meminta perlindungan dari penguasa Transoksania yang bernama Jalaluddin Mungbriti bin Khawarizmi. Jalaluddin Munggurbiti bin Khwarizmi. Namun, pada akhirnya Transoksania ini berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Nah, Sulaiman Syah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Nah, namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Aufar, datanglah banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Nah, Sulaiman Syah ini meninggalkan 4 orang putra. Yang pertama Sankurtain, Tokday, Ertogul, dan Dandan. Nah, meninggalnya Sulaiman Syah ini kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2. Yang pertama ini satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal, dan satu kelompok lagi menginginkan melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertogul dan Dandan.
Nah, dalam perjalanan Ertogul, putra ketiga Sulaiman Syah, diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Nah, ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alaluddin I dari Bani Seljurum dengan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur, maka Ertogul dan para pengikutnya membantu pasukan Alaluddin I ini sehingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Alaluddin I sangat berterima kasih kepada Ertogul dan kelompoknya. Lalu Ertogul ini diberi hadiah oleh Alaluddin I, yaitu berupa pegunungan yang berada di Erminia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Nah, pada tahun 1288 Masehi, Ertogul meninggal dunia. Oleh Alaluddin I diangkatlah. Nah, selanjutnya oleh Alaluddin I ini diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya, karena kesetiaan Alaluddin I memberinya gelar Bey pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas. Nah, pada tahun 1299 Masehi, gazakan dari Mongol menyerang Seljuk Rum. Nah, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Beberapa lama dari peristiwa tersebut, Sultan Alaluddin I ini meninggal. Sementara Sultan Alaluddin I tidak memiliki putra yang pantas untuk menggantikan kedudukannya. Nah, tadi kan sudah membahas tentang sejarah lahirnya dinasti Utsmani. Nah, selanjutnya ini ada strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Jadi kebangkitan Daulah Utsmani ini tidak lepas dari lemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujungnya yang paling kritis. Lahirnya pemimpin-pemimpin yang hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Nah, yang pertama di sini ada Khalifah Utsman pada tahun 1999 sampai 1326 Masehi. Disebut dengan Utsman I, dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Nah, Utsman ini adalah seorang yang sangat pemberani, adil, bijaksana. Dengan sifat-sifat teruji yang dimilikinya, tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semuanya atas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan, Terate Baktashi. Nah, sebagai daulah yang baru berdiri pada masa kekuasaannya, berhasil membebaskan kota Busro di tepi Laut Marmar. Nah, yang selanjutnya ada Khalifah Orkan pada tahun 1326 sampai 1360 Masehi. Nah, menggantikannya kedudukan ayahandanya, Orkan memindahkan kerajaan dari Kurohisyar ke Busro. Pada masa kekuasaan Orkan, bergabunglah wilayah Turkeman. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nicea, Nikomedia, Sikutari. Nah, ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Nah, yang selanjutnya ada Khalifah Murtad I pada tahun 1360 sampai 1388 Masehi. Nah, setelah Sultan Orkan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murtad I yang merupakan putra kedua
putra kedua dari Orkan, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orkan yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Sultan Murtad I adalah sosok yang pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun dalam menjalankan agama. Nah, dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Murtad I selalu dikelilingi oleh sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer yang selalu ia ajak untuk bermusyawarah. Nah, Murtad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu yang bersamaan. Ia menaklukkan Erdin dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru. Nah, serta membentuk pasukan berkuda. Perjuangan terus dilanjutkan dengan menaklukkan Makedonia, Sofia ibu kota baru di Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Nah, banyak hal yang dapat dipetik hikmahnya dari kepemimpinan Sultan Murtad I ini. Di antaranya menyebarnya Islam yang semakin meluas di wilayah Balkan. Banyak pemimpin mereka yang masuk Islam. Dan yang selanjutnya, kedaulatan Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Dan yang selanjutnya, pengaruh Daulah Utsmani ini semakin luas sehingga syiar Islam semakin berkembang. Nah, dan yang terakhir ada Khalifah Bayazid I pada tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Nah, setelah Murtad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Bait I. Dia adalah orang yang pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliterannya, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia hanya dalam waktu jangka setahun. Nah, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Nah, Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Nah, oleh karena itu, dia diberi gelar Yaldrum atau Kilat. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Puas, mencemaskan kemudian Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid, dan peperangan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perang salib. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan antara Timur Leng dan Bayazid. Di antaranya itu, yang pertama, para pemimpin di wilayah Irak, Baghdad, yang wilayahnya ditaklukkan oleh Timur Leng, banyak yang meminta perlindungan kepada Bayazid. Dan yang kedua, kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Dan yang terakhir, adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak sehingga saling menghina dan saling membakar surat. Nah, dan yang terakhir, di antara keduanya sama-sama saling berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Nah, itulah tadi strategi dan kebijakan pemerintahan Utsmani. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.